Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan pemirsa TVmu dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat dan juga bahagia tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah senang sekali karena program Teras TVmu bisa kembali membersamai Anda semuanya. Kali ini bersama dengan saya Vini Auliani. Dan program kali ini Teras TVmu bekerja sama dengan UHAMKA. Kita akan membahas tema mengenai aktualisasi prestasi HAMKA muda dalam bidang bela diri. Sudah ada narasumber kita nih, seorang HAMKA muda yang tak lain tak bukan adalah mahasiswa dari UHAMKA, yaitu ada Fadlan Nur Rahman yang merupakan mahasiswa teknik mesin pemenang silat bebas 2021. Langsung saja nih kita perkenalkan ada Fadlan Nur Rahman. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Fadlan ya? Sehat Kak. Alhamdulillah. Fadlan, boleh dong ceritain tentang diri Fadlan nih? Kan Fadlan jago bela diri dan juga berprestasi di bidang bela diri. Ceritain dong prestasinya apa aja? Untuk yang awal mula prestasi, saya dimulai dari 2021 dulu silat bebas 2021, lalu di 2022 saya pindah cabang olahraga yaitu olahraga gulat. Awalnya saya ikut kejuaraan provinsi atau daerah yaitu 2022 di Bekasi, 2023 puncaknya saya ikut ke Jurnas mahasiswa, lalu lanjut ke Pilih sebagai tim DKI untuk mewakili Jakarta di peran untuk kelas gulat gaya bebas 74 kg. Lalu kemarin saya baru ikut PON. Wow, keren banget ya. Fadlan nih bener-bener gambaran HAMKA muda karena penuh prestasi nih, masih muda tapi prestasinya udah banyak di bidang olahraga. Nah, sebenarnya apa sih yang memotivasi kamu itu bersemangat gitu untuk berprestasi di bidang olahraga nih khususnya? Dulu saya itu sempat obesitas dan dibully sih di sekolah gitu. Oh iya. Makanya saya mencoba untuk kayak merubah diri. Pertama-tama mulai dari kayak lari, ngurusin badan gitu. Terus nge-gym, latihan otot gitu. Baru saya ada ketertarikan buat kegabung bela diri agar lebih efektif lagi setelah latihan yang setelah saya lakukan. Motivasi saya kalau mau ke gulat itu, kalau saya baca-baca, gulat itu olahraga bela diri yang paling pertama dan yang paling apa ya sebutnya ya kayak kuat apa? Kuat tapi tidak kuat mematikan tapi tidak bahaya bagi yang pengikut-pengikutnya. Jadi kalau yang sudah sampai tingkat profesional itu rentan cedera gitu. Rentan cedera. Berbeda kayak di tinju gitu. Tinju kan biasanya kan kalau yang profesional kan seringnya kan kayak palingnya geger otak gitu. Terus kalau yang grappling kunci-kuncian tuh patah tulang. Kalau gulat itu jarang, kalau yang udah sampai profesional itu cederanya serius gitu. Jadi aman ya? Iya aman. Kalau boleh tahu, kamu kan yang salah satu yang memotivasi kamu itu tadi karena sempat dibully ya. Itu memang kelas berapa? Itu dulu waktu saya masih SMK kelas 10 lah. Kelas 10. Ya. Sempat obesitas tapi justru malah jadi motivasi ya. Iya. Yang mengantarkan kamu jadi berprestasi di bidang olahraga gitu. Nah, dan juga kamu tertarik dengan gulat ini karena minim cedera. Selain itu karena apa sih? Apakah mungkin ada dari keluarga kamu yang gulat juga atau kelihatannya kayak keren aja nih kalau gulat atau nanti kalau misalnya diganggu orang nih bisa punya bela diri gitu. Kenapa? Tahu saya itu bela diri Rasulullah gitu ya. Jadi saya mengikuti gulat gitu kayak ya kayak Rasul aja gitu. Oh gitu, iya. Berarti itu karena Rasulullah juga ini ya? Iya, dulu kan kalau nggak salah itu sering bergulat ya orang-orang Arab sana gitu. Terutama Rasulullah ya. Sering diajak duel kan sama orang-orang Arab Badui gitu, tapi Rasulullah tuh selalu menang gitu. Selalu menang ya? Iya. Itu bahkan lawan Ali sekalipun yang terkuat pun bisa menang dia. Bisa menang. Oke, keren banget. Nah, kalau tantangan terbesar kamu ketika kamu mendalami olahraga ini nih, olahraga gulat, dan ini juga kan gulat kan kayak jarang ya anak muda, maksudnya biasanya kalau olahraga mungkin yang bela diri biasanya silat gitu kan, atau kalau di Muhammadiyah ada tapak suci gitu kan. Nah, kalau gulat tantangannya apa? Apakah dari latihannya, apakah ada makanannya gitu? Sebenarnya semua olahraga yang sampai tingkatnya profesional itu tantangannya hampir sama kata, disiplin. Kuncinya disiplin doang sih intinya. Disiplin. Iya.
Disiplin dalam hal apa? Latihan Disiplin atau dalam apa? pertama latihan, terusnya istirahat dan konsistennya itu dijaga. Kamu sehari jadi berlatihannya berapa kali? Dalam seminggu berapa kali tuh? Dalam sehari saya kadang-kadang latihan 2 kali, kadang 3 kali gitu. Jadi total seminggu bisa 10 sampai 12 kali lah. Itu memang ikutan gabung di klub atau ada sendiri juga latihan sendiri? Kemarin saya terakhir gabung di tim Pelatda DKI Jakarta. Di situ. Iya. Yang mengenalkan kamu sama tim itu, klub itu siapa? Apa memang cari sendiri atau tahu dari mana, dari kampus atau dari mana gitu? Dari pelatih saya sendiri, dia pelatih klubnya ada di Grogol. Grogol ya? Iya. Gitu. Nah, bagi waktunya gimana kamu ketika olahraga? Kan tadi yang penting kan latihannya, yang penting kan disiplin ya. Iya. Disiplinnya segala macem, tapi biar sekarang Fadlan semester berapa? Saya semester 7. Semester 7? Iya. Oh, lagi tugas akhir dong ya? Iya. Nah, berarti kan biar tetap seimbang nih antara kehidupan kampus sama prestasi di bidang bela diri, itu gimana ngaturnya? Tapi boleh Fadlan simpen dulu ya jawabannya, nanti kita akan bahas sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu bersama Danu Hamka. Kali ini kita kedatangan bintang tamu Hamka muda nih, mahasiswa berprestasi UHAMKA dalam bidang bela diri, yaitu Fadlan. Nah, Fadlan, jadi bagi waktunya gimana? Tadi di awal kan Fadlan udah memperkenalkan diri kan, terus prestasi-prestasi Fadlan juga udah banyak banget nih pemirsa yang diraih, terutama dalam bidang bela diri gulat ya. Nah, Fadlan sekarang semester 7, harus fokus juga kan biar cepat lulus ya Fadlan ya. Bagi waktu gimana Fadlan antara studi sama olahraga? Biasa sih setelah saya selesai mengisi KRS, lalu saya lihat juga jadwal makro mikro latihan mingguannya, saya catat di dalam catatan gitu, di memo di HP biasanya gitu. Terus saya yang saya cari dulu masalahnya nih, yang jadwalnya berantakan, yang jadwal tabrakan gitu. Saya prioritaskan yang mana latihan atau kuliah gitu. Bisa saya mulai latihan dari pagi itu dari jam 6 sampai jam 8 kan harusnya ya. Tapi saya udah mulai latihan duluan. Dari jam berapa? Jam 5. Dari jam 5? Iya. Setelah sholat subuh dong ya? Setelah sholat subuh langsung. Langsung latihan? Iya. Hebat banget Fadlan. Nggak ngantuk Fadlan? Ngantuk. Ngantuk ya, dilawan ya? Selesai. Sudah selesai. Tapi memang baiknya nggak tidur lagi ya abis sholat subuh. Iya. Jadi lanjut latihan, dipercepat, baru lanjut buat ini Lanjut ya. kuliah. Siap-siap kuliah. Baik. Nah Fadlan, kalau gulat kan tadi Fadlan menyebutkan Fadlan ini teknik mesin ya? Iya. Teknik mesin, terus tadi menang silat bebas, juara 3 gulat kayak bebas gitu. Memang kalau gulat itu jenisnya ada berapa sih? Jenisnya itu ada 2. Yang benar dari pertama itu sebenarnya Greco-Roman. Jadi gaya gulat gaya Yunani dan Romawi. Gimana tuh kayak gini misalnya? Kalau yang Yunani Romawi itu dia biasanya nggak boleh nangkep, cuman boleh di atas pinggang sampai kepala doang. Jadi dia tidak boleh menangkap tangkapan kaki gitu. Kalau gaya bebas, dia tuh lebih mudah lah dari Yunani Romawi, dia boleh nangkap kaki gitu. Berarti kalau ada 2 ya, ada jenis 2. gulat untuk yang pergulatan, maksudnya dalam artian kita bertanding ya dengan lawan ya. Iya. Yang satu tadi yang Gregory Romawi. Roman itu Yunani Romawi itu dari pinggang sampai atas. Kalau yang satu lagi boleh kaki. Boleh kaki. Oke. Tapi biasanya aku pernah juga lihat kayak di TV itu kayak dia menampilkan gaya-gayanya aja gitu. Itu ada juga nggak sih gaya-gaya gulatnya gitu, memamerkan ototnya gitu? Kalau untuk ini kan gulat kan cuman seperti bela diri yang langsung tanding saja, nggak ada gitu kayak cuman gaya-gaya saja atau seni-seninya doang gitu, tidak ada. Oh, nggak ada? Iya. Oh, atau itu sebelum pentas mungkin diperbolehkan? Kita langsung pas pertandingan itu, misalnya langsung pertandingan, udah kita masuk aja ke tengah sambil nunggu wasit dan timerin mulai, baru kita tanding, gitu aja udah. Dan di gulat nggak ada sabuk-sabuk juga. Nggak ada sabuk-sabuk. Jadi tingkatannya apa dong? Kalau tingkatan awal atau tadi kan yang sampai profesional, mungkin tingkatan madya gitu, apa itu namanya? Jadi kalau di gulat itu ada yang membedakan cuman junior sama senior doang gitu. Junior sama senior aja? Kalau di junior itu tidak boleh
menggunakan bandingan suplek. Bandingan Apa tuh, bandingan tanam ke belakang gitu. Oh, banting tanam ke Ya. belakang gitu, iya. Nggak boleh kalau yang nggak boleh. senior? Kalau senior boleh. Itu berapa lama belajar juniornya? Juniornya itu umur 17 udah bisa masuk senior. Kalau junior itu udah umur 13 sampai 17. Tergantung beda-beda setiap negara sama setiap provinsi. Berarti dari usia sama berat badan ngaruh nggak? Nah, di gulat itu tandingannya dipisahkan berat badan juga gitu. Baik. Nah, kalau Fadlan sendiri dari apa tadi ke usia berapa mulai tertariknya itu? Usianya umur 20 tahun, 19 tahun maaf. 19 tahun. Ya. Pas Pas masih kuliah? semester 1. Oh, semester 1 ya. Oh, baik. Jadi kalau tertarik di bidang olahraganya ketika tadi SMA ya? Iya. SMA. Tapi kemudian mulai jatuh hatinya nih menentukan pilihannya Iya. pas semester 1. Ya. Itu apa tuh gabung karena memang di UHAMKA ini ada bela diri gulat atau di tempat lain? Kalau untuk gabung ke UHAMKA, emang karena saya sudah diskusikan sama orang tua, bagusannya di Universitas UHAMKA sini pilihannya. Kebetulan juga latihannya dekat dari sini, di Ragunan situ. Di Ragunan ya? Iya. Ya. Baik, jadi berarti latihannya di luar dari kampus ya? Iya, Dari kampus ya? Oke, nah proses Fadlan tuh milih tempat gulat sebelum akhirnya kan jatuh hati nih sama gulat. Itu dapat informasi tentang gulat dari mana? Dapat informasi tentang gulat, jadi kayak ada orang ngajakin latihan gitu. Mau ikut latihan nggak? Ini latihan bela diri. Oh, emang bela diri apa? Saya coba dong. Oh, bela diri gulat. Saya dulu awalnya nggak tahu gulat tuh apa. Saya lihat kok pas saya datang pertama kali kok latihannya nggak jelas nih begini. Kayaknya nggak jelas tapi Iya, menarik nggak ya, jelas. seru gitu ya. Ternyata pas pertama kali latihan saya ikut pemanasannya saja hampir muntah gitu. Iya. Kenapa sampai muntah? Karena saking kerasnya, saking susah atau gimana? Itu latihannya itu kalau pemanasannya biasa ngerol terus senam lantai gitu. Oh, senam lantai. Oh. Jadi ini ya sempat kaget ya. Iya, sempat kaget. Tapi kenapa akhirnya jadi suka? Padahal kan pas latihan pertama sampai muntah gitu. Jadi di Indonesia itu terakhir gulat ikut Olimpiade itu tahun 80-an gitu. Niat saya mau bermimpi mewakili Indonesia 2028 di Paris, di LA. Di LM. Masya Allah, amin. Kita doakan ya pemirsa, juga teman-teman HAMKA muda semuanya. Mudah-mudahan niatan Fadlan nih bisa tercapai ya, terwujud ya, amin. Jadi karena masih sedikit dan sempat Sepi peminat di sepi Indonesia. peminatnya, malah itu jadi peluang yang besar ya Iya. untuk Fadlan bisa ikut mewakili Indonesia di bidang gulat. Karena di luar negeri itu gulat udah seperti bertaburan aja gitu, banyak banget, terutama di Amerika gitu. Justru banyak di sana ya, hampir tapi di tiap sini sekolah dikit. sama universitas banyak. Ada. Hampir sekolah di universitas banyak. Berarti kalau di UHAMKA ini yang ikutan gulat cuma Fadlan aja? Iya. Iya. Oh, baik. Kan di Jakarta pun bisa kehitung jari sih. Ada berapa? Ya nggak lebih dari 50 lah. 50. Kan Dikit ya? kan Iya. provinsi luas ini kan. Iya. Jakarta ini. Baik. Itu apa sih treatmentnya atau mungkin syarat bagi pegulat yang baik itu yang bagus? Misalnya dari segi makanan harus apa? Harus makan misalnya telur sehari ini berapa gitu. Tapi simpen dulu nih Fadlan. Simpen dulu ya biar makin penasaran juga nih pemirsa. Kita jeda sejenak, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama UHAMKA. Kali ini kita membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu prestasi HAMKA muda dalam bidang olahraga, dan olahraganya ini juga unik, yaitu gulat ya Fadlan ya. Nah Fadlan, jadi syarat untuk bisa jadi pegulat yang bagus gitu, apa sih? Apakah dari makanan, misalnya tadi ada makanan khusus nggak sih yang harus dimakan untuk memenuhi misalnya gizi, kalsiumnya gitu? Sebenarnya untuk kayak penentuan gitu dimulai dari pada saat umur anak-anak, pencarian talenta. Kalau di luar negeri, Amerika dan Cina itu dimulai pencarian talenta itu umur 7 tahun. Bukan anaknya sendiri yang 7 tahun. mau ikut, tapi pencari talenta sendiri yang menentukan kamu harus jadi atlet ini. Karena bakal diadakan tes fisik itu dicek kondisi fisiknya, terus stabilitas tubuhnya dicek. Jadi dia ditentukan
ini harus jadi atlet apa ini. Sayangnya di Asia Tenggara belum terjadi hal itu. Belum ya? Iya. Masih kurang ya, kurang. Kesadarannya kurang gitu. Kalau Fadlan berarti masuk kategori yang apa nih? Ada berapa kategori sih? Kalau gulat kan tadi ada 2 ya? Ada jenisnya. 2, iya. Nah, dari 2 jenis itu ada kelas-kelasnya lagi nggak sih? Ada kelas-kelasnya. Misalnya dari berat badan gitu badan, kan, ya, jangan sampai ntar orangnya kecil, iya, lawannya yang besar gitu kan, yang gemuk gitu. Nggak digabung biasanya, ada Nggak digabung perusahaan. Ya? Apa tuh, ada berapa aja, dari berat berapa boleh ikutan lomba gulat ini? Misalnya di kelas 74 itu kelas saya. Fadlan di kelas 74? Iya, jadi ada di kelas 74 itu maksimal itu beratnya di 74 kg dan tidak boleh lebih dari 10 gram kalau di timbangan itu nantinya. Jadi cuma boleh di 74 lebih 10 gram atau 20 gram biasanya gitu. 74 lebih 10 gram berarti, lebih 10 gram ya kan, iya. 74 kilogram, lebihnya cuma 10 gram. Iya. Okay. Terus kalau untuk kurangnya itu cuman boleh 3 sampai 2 kilo doang. Kurang ya? Iya, kurang berat badannya gitu. Iya. Kalau kurangnya masih bisa 71 atau kurang dari 4 kilo itu tidak boleh main atau didiskualifikasi atau mencari kelas lainnya lagi. Berarti memang harus menjaga ini juga ya, berat badan ya, Jaga yang stabilitas ideal berat ya. badan yang Kalau ideal. yang paling besar misalnya berat badannya bisa sampai berapa tuh beratnya? Yang paling besar di berat itu di gaya Yunani Romawi 130 kilo. Oh, 130 kilo. Tinggi besar mungkin ya. Iya, mungkin tuh orang yang lebih tingginya 180-an atau 90-an lah. Jadi besar 130 kilogram. Baik. Nah, Fadlan ada pengalaman berkesan mungkin yang bisa diceritakan nih ke pemirsa saat Fadlan ikut latihan gulat atau ketika pas tanding gulat gitu, seperti apa? Jadi pengalaman berkesan saya pas kemarin sih saya niatnya cuman mau ikut aja tuh ke jurnas iseng-iseng gitu. Ya. Nggak taunya menang gitu. Ya Nah, udah. alhamdulillah Jadi, ya. gitu. Tapi itu pengalaman yang nggak diduga-duga. Iya, karena di situ saya lagi cedera. Tapi cedera, Iya. alhamdulillah. Kayak gitu gimana ininya mengatasinya? Lagi cedera tapi tetap bisa ikutan dan alhamdulillah menang. Nah, cara mengatasinya saya dengan latihan tambahan gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau dari pelatih itu atau dari tim itu latihannya udah sesuai program head coach-nya. Yeah. Jadi mereka itu nggak mungkin ngurusin saya doang dong, sendiri doang. Ya udah, kekurangan saya ngelatih sendiri gitu. Saya cari tambahan gitu. Baik dari program latihan dan gizi makanannya biasa saya cukupin sendiri gitu. Iya, karena kamu jadi ada latihan sendiri ya. Iya. Ada teknik-teknik khusus nggak yang kamu terapkan di latihan kamu? Kalau teknik-teknik khusus biasanya saya tambahkan setelah latihan utamanya itu. Karena kan kalau teknik itu harus ada partnernya, harus ada temennya gitu. Oh, harus ada temennya ya? Bisa. Kalau latihan mandirinya itu paling saya lebih ke latihan fisik doang sih. Latihan fisik itu apa? Misalnya apakah angkat beban atau lari atau apa sih? Dari lari ada, terus dari angkat beban ada, itu aja sih. Itu aja ya? Sama plyometrics itu. Plyometrics itu seperti apa? Plyometrics itu gerakan kecepatan dikali massa. Jadi dia mengandalkan misalnya saya tiba-tiba dari posisi jongkok menggunakan beban harus bisa cepat langsung berdiri gitu. Oh, sulit juga ya? Iya. Posisi jongkok itu harus langsung berdiri. Iya. Ada yang pernah ini nggak mengalami hal yang susah atau sulit gitu ketika pada saat lomba gulat? Pada saat lomba gulat itu sih lebih seringnya hampir rata-rata sih ya demam panggung aja gitu, kepikiran gitu. Iya. Jadinya apa sih, harusnya tandingnya nggak capek, jadi kadang-kadang gara-gara panik capek gitu. Panik capek. Iya. Tapi kamu strategi apa ketika tanding, kan kamu coba-coba menang? Apakah ya udah fokus aja gitu atau ada strategi-strategi trik-trik khusus gitu biar menang, pakai jurus apa gitu misalnya? Oh, jadi sebelumnya itu pasti kan kalau sebelum tanding kan udah dikasih tahu dulu dong musuhnya dari kontingen mana, ini dia spesialnya apa. Jadi saya menyesuaikan mau gayanya, gaya menyerang atau gaya bertahan gitu. Mana yang paling andalan kamu? Kalau gaya andalan saya sendiri sih bertahan sih. Bertahan ya? Iya.
Oh, jadi jangan terlalu banyak menyerang ya, biar Iya. kuat ya. Kuat. Bertahan. Karena kalau udah kelas 70 ke atas jarang banget orang mau nyerang gitu. Lebih banyak yang Iya. bertahan gitu. Karena kalau di kejuaraan dunia itu biasanya tuh poinnya itu nggak nyampe udak-udakannya gitu ya, nggak nyampe puluhan gitu. Paling cuma beda 2 atau 4 doang gitu. Jadi mereka tuh sangat hati-hati gitu dalam mengambil serangan atau dalam bertahan gitu agar tidak dapat musuhnya atau kitanya poin banyak gitu. Susah. Ketika mau tanding ada nggak makanan yang harus dihindari atau yang harus kamu makan itu tadi? Ada. Apa? Itu santan dan terigu saya nggak. Oh, kenapa? Karena bikin tubuh berat atau gimana? Karena santan itu yang pertama menurunkan kadar kepadatan tulang, terus meningkatkan laktat dalam otot gitu. Jadi aku saya hindarin. Oke, jadi gitu ternyata santan tuh bahaya ya, karena bisa mempengaruhi tadi ke tulang ya, masa Iya. tulang itu. Nah, Fadlan ada lagi yang bikin kamu semangat gitu pada saat kamu mau berkompetisi, apa gitu misalnya yang jadi booster kamu gitu? Yang bikin saya semangat sih ya buat biaya kehidupan sehari-hari kayak gitu, kayak biaya kuliah gitu. Buat itu aja. Terus kedua juga target saya punya tabungan haji lah gitu. Tabungan haji, Masya Allah, amin. Jadi itu salah satu yang bikin semangat, karena nanti kalau memenangkan pertandingan dapat hadiah juga yang bisa untuk tabungan kamu di masa depan, terutama haji ya. Oke Fadlan, menarik sekali. Fadlan, kita akan kembali membahas tentang dunia gulat yang Fadlan geluti, tapi kita jeda simak ya. Kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi di Teras TV-mu bersama UHAMKA. Kita lanjut kembali membahas mengenai prestasi mahasiswa UHAMKA, yaitu Fadlan di dunia olahraga gulat. Nah, Fadlan, tentang gulat nih Fadlan ya, ada nggak sih atlet atau tokoh gulat dari Indonesia nasional yang Fadlan idolakan? Kalau dari Indonesia ada Siapa? senior saya sendiri sebenarnya. Oh, senior di tempat latihan sendiri ya? Iya, Platnas dia. Platnas. Iya. Dari apanya tuh? Dari karena memenangkan dari banyak. semuanya sih, dari semangatnya, dari fisiknya yang bagus, dari gaya bermainnya yang bagus. Baik. Nah, kalau ketika Fadlan saat berkompetisi, pernah nggak ada mengalami tekanan gitu? Biasanya tekanannya kalau datang tuh seperti apa? Tekanannya sih biasa dari pendukung musuhnya gitu. Pendukung Dan musuh musuhnya. saya juga dapat tekanan dari tim saya gitu. Oh, pendukung Fadlan. Iya, Biasanya sering supporter menyerahkan. Fadlan dari mana aja? Ya biasa dari rata-rata sih supporter kami yang tanding itu cuman timnya doang sih gitu yang berisik gitu. Berisik. Tapi kalau Fadlan sendiri dari keluarga gimana dukungannya? Alhamdulillah kalau untuk orang tua sih dukung aja sih, nggak kayak ada komentar-komentar yang lain negatif gitu. Jadi udah ngikutin aja lah, selama bukan hal negatif fokus aja gitu. Support Tapi jaga diri jangan Ya. sampai bahaya gitu. Baik, kalau dari kampus UHAMKA, dukungannya untuk Fadlan berprestasi terus di bidang gulat ini gimana? Kalau misalnya saya izin gitu, jadi dipermudah gitu. Terus juga hasil kemarin dapat medali dikonversi menjadi SKS gitu. Baik. Nah, kalau Fadlan sendiri ngelihatnya gimana sih nih dengan Fadlan aktif di olahraga dan alhamdulillah juga berprestasi di gulatnya? Hubungan antara studi Fadlan, teknik mesin gitu kan, juga untuk pengembangan kepribadian Fadlan itu gimana? Kalau untuk akademik saya kadang-kadang kalau setelah latihan saya belajar sendiri gitu, kayak kan saya kan teknik mesin, saya belajar ngegambar gitu. Terus saya baca-baca buku, baca-baca jurnal gitu. Terus nonton video-video tentang fisika gitu. Dan saya kemarin terakhir tuh ikut robotika dan ikut kejuaraan, bukan kejuaraan, saya buatnya kayak kontes robot gitu, Kontes yang robot, diadain oleh UMS. Dan alhamdulillah kemarin tim UHAMKA itu masuk 16 besar. 16 besar ya. Iya. Jadi alhamdulillah selain berprestasi di dunia olahraga, Fadlan juga berprestasi di studi Fadlan sendiri ya. Iya. Teknik mesin, ikut lomba robotika itu tadi. Iya. Nah, Fadlan, tips-tipsnya dong Fadlan biar bisa menang berprestasi di dunia olahraga itu kayak gimana? Yang pertama sih
konsisten dulu, jangan pernah ngeluh, wah capek besok latihannya kurangan atau enggak besok nggak latihan gitu. Terus kalau lagi dalam bidang olahraganya bela diri, kalau pasti ada rasa sakit gitu, tapi ya sudah diemin aja, nanti lama-lama juga terbiasa gitu. Ya, Dan jadi jangan pikirin apa kata orang lain gitu. Fokus aja sama diri kita sendiri, terus kejar impian kita selama itu tidak merugikan orang lain dan hal negatif, lanjut saja gitu. Oke, itu dicatat ya, selama nggak merugikan orang lain lanjut aja ya Fadlan ya. Nah, kalau rencana Fadlan nanti setelah lulus, kan semester 7 ya, setelah lulus apakah ada lanjut studi ataupun mungkin Fadlan mau berkarir di bidang olahraga atau di bidang teknik mesin atau gimana? Nanti insya Allah 2024 kan, akhir 2024 kan bakal ada kejurnas lagi buat tim Platnas. Kalau Allah kasih rezeki ke saya menang lalu ikut Platnas, saya mungkin bakal fokus dulu ke Platnas buat persiapan SEA Games 2025. Jadi fokus dulu ya untuk persiapan Platnas itu SEA Games 2025. Mudah-mudahan dipermudah, mudah-mudahan bisa cepat lulus juga ya. Jadi udah selesai studinya, lanjut ke Platnas itu tadi. Baik. Nah, harapan Fadlan nih untuk UHAMKA untuk bisa mendukung prestasi mahasiswa-mahasiswanya itu seperti apa sih? Harapan saya kepada UHAMKA harus melihat sih kayak kegiatan-kegiatan, maksudnya bukan cuma gulat doang. Misalnya ada kayak kemarin kegiatan robotika atau kegiatan misalnya basket lah. Kalau misalnya mereka itu udah pernah ikut lombanya di tingkat nasional, apalagi mendapat juara, itu untuk pihak universitas lebih mendukung lah kalau banyak itu. Dedikasinya mereka kan juga mengorbankan waktunya juga. Baik, untuk mengharumkan nama alma mater juga ya, nama kampus tercinta UHAMKA ya, Fadlan. Nah, Fadlan, ada nggak apa target selanjutnya yang ingin Fadlan raih yang belum tercapai baik di bidang akademik maupun bidang olahraga? Kalau di bidang olahraga, target saya sih 2024 ini ya bisa jadi Platnas SEA Games untuk mewakili Indonesia di SEA Games 2025. Gitu. Kalau akademik? Kalau akademik saya mau lanjut S2 sih. Lanjut S2? Iya. Amin. Baik. Nah, Fadlan pesan juga nih, ada kata-kata bijak atau motivasi juga yang bisa Fadlan sampaikan ke pemirsa TV-mu, terutama juga teman-teman yang ingin mengembangkan prestasi di bidang olahraga. Seperti apa? Silakan. Jangan lupakan Allah aja sih. Jadi kalau misalnya kita lagi berjuang, selalu kalau lagi kesusahan ngadu aja sama Allah gitu. Terus juga minta doa dan dukungan dari orang tua. Udah itu aja sih. Itu aja ya, Masya Allah, keren banget pesan-pesannya Fadlan. Yang pertama jangan lupa ya sama Allah, terus minta tunjuk dari Allah. Karena kan kita juga milik Allah. Karena kita milik Allah ya, dan juga terus minta dukungan dari orang tua ya, doa orang tua, karena itu sangat dahsyat sekali ya. Baik, Fadlan terima kasih banyak ya atas sharing-sharingnya. Sukses selalu Fadlan, mudah-mudahan apa yang Fadlan cita-citakan bisa tercapai. Amin. Baik dalam dunia bidang olahraga maupun akademik ya. Sukses selalu, kasih Fadlan. Sama-sama. Dan pemirsa TV-mu, alhamdulillah kita sudah mendengarkan sharing-sharing dari Fadlan mengenai prestasi HAMKA Muda di bidang olahraga bela diri gulat yang tadi sangat menginspirasi kita semua. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Saya Vini Auliani bersama dengan Fadlan, juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nasrul minal wafatun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.